Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba menuliskan VBA code dan memanfaatkan ChatGPT untuk menuliskan codingnya ya. Nah, dari video yang sebelumnya kita udah tahu kalau kita nge-record makro itu akan tertulis VBA code-nya di VBA editor ya. Kita klik developer. Nah, oh ya, sebelumnya aku akan bahas tentang macro security. Ini kalau kita klik, nah dia akan mengarah ke macro settings di sini. Nah, teman-teman yang mau mengaktifkan VBA code itu harus di-enable ini ya, dicentang yang ini. Dan trust access to the VBA project object model ini juga dicentang juga. Karena kalau defaultnya itu biasanya di sini. Defaultnya dia disable VBA. Karena kadang VBA dari luar itu berbahaya. Jadi biasanya secara default itu di disable. Kita enable aja sekarang, kita klik OK. Nah, sekarang aku mau secara otomatis kita bisa mengambil data dari file luar dan kita bikin pivot table-nya di sini. Nah, caranya seperti apa? Ini aku akan bikin dulu formnya seperti ini. Kita ketik file path dan file name. Nah, ini fungsinya untuk apa? Teman-teman perhatikan dulu ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan VBA. Nah, ini akan aku isi menggunakan file path atau path folder yang ada di File Explorer ini. Nah, lalu file name-nya adalah file yang akan aku ambil. Contohnya seperti ini. Kita klik di File Explorer, lalu datanya itu ada di sini. Transaction data. Nah, aku mau mengambil salah satu file dari semua file ini untuk dijadikan pivot table. Untuk folder path-nya, aku akan copy yang di sebelah sini. Kita klik kiri, lalu ini di copy aja seperti ini. Kita balik ke Excel yang tadi. Nah, ini dicopot ke sini. Oke. Nah, file name-nya aku akan ambil salah satu dari banyak file ini, yaitu yang ini misalnya ya. Kita pencet F2, lalu Ctrl C, lalu kita paste di file name. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu aku akan ke ChatGPT. Nah, ini udah di website ChatGPT ya. Jadi untuk ChatGPT yang sekarang kan udah 4.0 ya. Jadi kita bisa dapat gratis yang udah 4.0 secara limit. Ada limitnya. Jadi teman-teman yang belum beli bulanan atau subscribe bulanan itu dapat gratisan kok. Jadi ini mumpung ada gratisannya kita coba aja. Nah, kebetulan data yang tadi itu udah aku save, aku namain VBA macro. Ada di folder ini. Nah, ini ya VBA macro ya. Ini aku pindahkan ke sini, ke ChatGPT seperti ini. Nah, untuk prompt-nya itu udah aku siapkan. Nah, ini aku tinggal kopas saja seperti ini. Nah, ini prompt yang sudah aku siapkan ya. Jadi ini adalah prompt untuk mengaktifkan code VBA-nya. Ini aku tuliskan dulu awalnya ya. Saya ingin kamu menjadi VBA developer dan membantu saya menuliskan code VBA untuk otomasi. Seperti ini. Brief yang ingin aku jalankan ada di bawah ini. Nah, kita tuliskan per key point seperti ini aja. Jadi, ini aku menuliskannya secara spesifik ya. Pada sheet 1, terdapat file path, dan aku spesifik menyebut sel B6, dan file name di sel B7. Kalau kita cek lagi, nah, sheet-nya benar ya. Namanya adalah sheet 1, dan file path-nya ada di B6, dan file name-nya ada di B7. Seperti ini ya. Lalu kita balik ke ChatGPT. Nah, buka file yang terdapat pada gabungan antara file path dan file name. Jadi mesin itu harus tahu nih secara spesifik
file path sama file name-nya itu ada di mana? Oh ya, sebelumnya ini harus kita tambahkan extension-nya dari file name-nya. Kalau kita lihat extension dari file-file ini adalah CSV ya, Microsoft Excel nih. Microsoft Excel, separated value file. Nah, kalau bukan CSV, kalau misalnya Excel file itu XLXX. Tapi kalau CSV itu .csv. .csv seperti ini. Kalau teman-teman filenya Excel itu XLXX gitu. Karena kebetulan aku adalah CSV, jadi tuliskan .csv seperti ini. Ini penting ya, CSV ini teman-teman. Extension ini. Karena kalau enggak, nanti code-nya bakal error ya. Kita balik lagi ke ChatGPT. Nah, jadi aku mau makronya itu membuka dulu Excel-nya yang ingin aku jadikan pivot table. Karena kalau nggak dibuka dulu, biasanya datanya nggak keambil ya. Lalu, di sini aku suruh untuk buat pivot table 1 pada sel D13. Nah, ini harus spesifik, kita harus tunjukkan selnya itu mau ditaruh di mana, pivot table-nya mau ditaruh di mana, di sel D13, yaitu di sini ya, sel D13. Di sheet 1 menggunakan sumber data pada file yang telah terbuka pada file path. Nah, jadi jika sudah ada pivot table-nya, hapus dan buat baru. Ini biar kalau kita ngeklik tombolnya lagi itu nggak error. Karena kalau nggak dihapus dulu, ya numpuk ya pivot table-nya dan bikin error. Tampilkan payment method. Nah, oh ya, aku buka dulu ya filenya seperti apa. Nah, filenya itu seperti ini. Ini kalau aku perbesar ya. Nah, aku mau menampilkan payment method ini di kolom P dan tampilkan payment method pada row. Nah, spesifik pada row ya, di pivot table maksudnya. Dan amount pada value. Amount itu ada di sini. Amount, nah ini. Pada value di pivot table ya. Lalu tampilkan bar chart menggunakan data pivot tersebut. Lalu aku bikin lagi nih pivot table yang kedua di sel J13. Nah, ini kata-katanya sama, cuman matriksnya aku ganti menjadi coverage type sama policy number itu di count pada value. Lalu tampilkan pie chart menggunakan data pivot tersebut. Nah, ini kita langsung enter aja ya. Oke, biar dibikin sama ChatGPT. Nah, oke, jadi kita efisiensi waktu ya. Udah dibikinin code-nya sama ChatGPT sepanjang ini. Nah, ini tinggal kita coba saja seperti ini. Copy code. Lalu kita balik ke yang tadi. Nah, ini kita klik Visual Basic. Nah, ini masih kosongan ya. Ini teman-teman langsung aja klik yang insert, lalu klik yang modul. Nah, ini paste aja di sini. Ini. Nah, ini judul makronya, Automate Pivot Table and Charts. Kita langsung close aja. Seperti ini. Nah, setelah itu kita klik insert. Kita klik yang button ini. Nah, kita buat buttonnya seperti ini. Oke, nah ini assign makro, kita klik yang ini, yang tadi udah kita buat ya. Kita klik OK. Nah, ini bisa kita rename button 1 menjadi misalnya mini grid pivot table. Oke. Nah, ini kalau udah ikonnya menjadi tangan seperti ini kalau kita klik kiri itu aktif. Itu bakal aktif code-nya. Tapi kalau kita masih mau pindah-pindah lagi nih atau mau nge-rename buttonnya itu klik kanan. Nah, ini lalu klik kiri lagi. Nah, ini baru bisa di
geser seperti ini. Nah, ini kalau masih muncul bulet-buletannya seperti ini, itu kita klik sel yang kosongan aja seperti ini. Nah, lalu kita klik buttonnya. Nah, ini ada bug ya. Ini adalah hal yang biasa kalau kita lagi bikin VBA. Ini kita klik aja yang debug seperti ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat code mana sih yang bikin bug gitu. Nah, ini kalau kita lihat itu di sini ya, waktu bikin pivot table 1, dia itu ada bug di amount. Nah, di sini. Nah, cara solve problemnya itu kita gini aja. Kita balik lagi. Nah, ini diklik OK aja. Kita balik ke Excel yang tadi. Nah, ini kita klik lagi sampai muncul error message-nya. Lalu kita screenshot seperti ini aja. Lalu kita kembali ke ChatGPT. Kita paste di sini fotonya. Nah, ini muncul ya. Lalu kita tunjukkan di mana yang bikin bug. Klik yang debug. Kita lihat ini ada kuning-kuning di sini. Ini yang bikin bug ya, yang bikin error. Ini kita blok aja seperti ini. Kita balik ke ChatGPT. Kita tuliskan seperti ini. Error pada line code berikut. Nah, seperti ini. Kita biarin ChatGPT nulis ulang code-nya sampai betul ya. Ini teman-teman sabar aja. Kalau kita pakai ChatGPT emang kadang ada error ya. Jadi teman-teman harus berlatih untuk bikin prompt yang bagus. Sampai ChatGPT itu benar-benar paham dan nggak ada error ya. Tapi kalau memang masih ada error, ya kita bisa debug. Namanya debug ya. Biar bugnya itu hilang dengan cara yang seperti tadi. Nah, ini udah jadi, kita kopas saja. Lalu kita masuk ke VBA lagi. Kita Ctrl A, lalu di paste langsung aja seperti ini. Nah, ini klik OK aja. Lalu close aja. Nah, kita balik ke sel yang tadi. Nah, ini kita klik lagi. Nah, langsung bisa kan ya? Nah, seperti itu contoh untuk penggunaan VBA. Jadi, kita bisa secara otomatis mengambil data dari file luar dengan dinamis ya. Jadi, misalnya ini file name-nya aku ganti deh. Misalnya aku ganti file name yang lain, misalnya yang ini. Nah, ini aku balik lagi. Nah, ini kita ganti. Dan CSV-nya ini jangan sampai hilang ya. Ini kita blok seperti ini. Lalu di paste saja. Nah, ini udah nama file yang baru. Kita create pivot table lagi. Nah, ini jadi data yang baru ya, menggunakan file yang baru. Seperti ini contoh untuk penggunaan VBA dengan memanfaatkan ChatGPT. Nah, sebenarnya ChatGPT ini bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain juga, seperti menanyakan formula atau menganalisa data ya. Contohnya seperti ini. Misalnya aku mau menganalisa, nah data ini deh. Ini yang ada di ini. Nah, kita balik ke ChatGPT. Nah, di sini aja boleh. Aku tinggal drag and drop aja filenya salah satu di sini. Kita tulis saja promptnya seperti ini. Aku Oke, ChatGPT-nya lagi mikir, kita tunggu aja ya. Nah,
Nah, ini sudah sampai dikasih hasil analisanya. Bahkan dia menggunakan metode statistika untuk menentukan mana distribusi dari coverage type. Nah, seperti ini ya. Jadi, teman-teman selain prompt-nya harus spesifik ya. Spesifik dalam arti sheet-nya disebutkan, sel mana disebutkan, kalau bisa rentang selnya itu disebutkan juga, dan apa yang ingin teman-teman analisa atau ingin teman-teman tanyakan itu spesifik dituliskan di ChatGPT. Oke, itu aja untuk video kali ini ya.